Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Diadiananda Putra, berasal dari kelas 2022B dengan NIM 22091387047, berasal dari Prodi D4 Teknik Listrik Vokasi UNESA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah dasar sistem IoT dan aplikasi industri yang akan memperkenalkan beberapa sistem dari IoT itu sendiri. Baik, yang pertama ada Wireless Sensor Network atau yang biasa kita sebut dengan WSN. Wireless Sensor Network atau WSN merupakan jaringan nirkabel tanpa infrastruktur dengan sejumlah besar sensor nirkabel digunakan untuk memantau sebuah sistem baik kondisi fisik maupun lingkungan. Node pada WSN sudah dilengkapi prosesor and board untuk mengelola serta memantau area tertentu. Network ini terdiri dari perangkat otonom kecil di area luas. Fungsi utama dari WSN yaitu untuk melaporkan parameter pada lingkungan tertentu untuk mengetahui kelembapan, suhu, dan getaran. Perangkatnya ditenagai baterai, akan tetapi juga dapat menggunakan energi terbarukan. Jaringan ini terhubung ke internet, WAN, atau LAN untuk mengirim data ke sistem. WSN juga terdiri dari beberapa kunci, yaitu sensor nodes, base station, dan juga gateway. Di dalam WSN ini terdapat beberapa tipe-tipe WSN. Yang pertama ada Layered Network Architecture. Jenis ini yang pertama yaitu disebut juga arsitektur jaringan berlapis. Tipe ini memanfaatkan ratusan node sensor dengan satu pangkalan yang kuat. Terdapat 5 layer yang digunakan di dalamnya, yaitu yang pertama lapisan aplikasi, yang kedua lapisan transportasi, yang ketiga lapisan jaringan, yang keempat lapisan tautan data, dan yang kelima ada lapisan fisik. Sedangkan untuk lapisan silang menggunakan 3 lapisan seperti yang pertama Power Management Plan, yang kedua Mobile Management Plan, dan yang ketiga Task Management Plan. Dan ada tipe WSN yang kedua yaitu Clustered Network Architecture. Tipe ini memiliki sensor node secara otonom yang berkelompok sesuai cluster. Pada dasarnya, Ledge Protocol menggunakan cluster yang terdiri dari beberapa properti, yaitu yang pertama arsitektur dengan mengelompokkan 2 tingkat, yang kedua algoritma terdistribusi dengan baik untuk mengatur node sensor ke dalam cluster, yang ketiga cluster node pada masing-masing cluster terbentuk secara otonom dengan membuat jadwal TDMA. Yang terakhir yaitu jenis ini juga menggunakan konsep data function sehingga lebih hemat energi. Untuk cluster network architecture merupakan jaringan sensor yang berguna bagi data function. Kemudian pada setiap node akan berkomunikasi dengan kepala cluster untuk mengumpulkan informasi. Lanjut slide selanjutnya, yaitu ada manfaat yang diperoleh dari wireless sensor network, yaitu yang pertama ada pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan sendiri WSN memungkinkan pemantauan real-time terhadap kondisi lingkungan yang sulit dijangkau seperti area hutan, gunung, atau lautan. Sensor dapat memantau kondisi cuaca, kualitas udara, dan tingkat polusi, memberikan data yang penting untuk analisis lingkungan. Yang kedua ada efisiensi energi. WSN dapat mengoptimalkan penggunaan energi dalam sistem pemantauan, misalnya dalam pengaturan rumah pintar. Sensor dapat mengendalikan pencahayaan dan sistem pemanas berdasarkan keberadaan orang yang mengonsumsi energi. Yang ketiga ada keamanan dan pengawasan. Di bidang keamanan, WSN dapat digunakan untuk mengawas area sensitif atau militer. Sensor dapat mendeteksi pergerakan suara atau aktivitas yang mencurigakan dan segera mengirimkan peringatan ke pihak yang berwenang. Yang terakhir ada pemantauan kesehatan.
Dalam dunia medis, WSN dapat digunakan untuk memantau kondisi pasien secara terus-menerus. Sensor nirkabel dapat mengukur denyut jantung, tekanan darah, dan parameter vital lainnya, memberikan data penting bagi tenaga medis untuk merespon keadaan darurat dengan cepat. Selain ada beberapa manfaat, WSN sendiri juga dapat digunakan untuk beberapa aplikasi atau implementasi di berbagai sektor. Yang pertama ada pertanian cerdas. Pertanian cerdas atau smart agriculture. WSN ini dapat digunakan untuk memantau kondisi lahan pertanian seperti kelembapan tanah, suhu, dan kadar nutrisi. Data ini membantu petani untuk membuat keputusan yang lebih tepat mengenai irigasi, pemupukan, dan waktu panen. Yang kedua ada pemantauan struktur bangunan. WSN dapat digunakan untuk memantau getaran dan tekanan pada struktur bangunan seperti jembatan atau gedung tinggi. Hal ini membantu dalam mendeteksi kerusakan atau keausan secara dini, mencegah keruntuhan atau kecelakaan kerja. Yang ketiga ada kota pintar atau smart cities. Dalam kota pintar, WSN digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pengolahan lalu lintas, pemantauan kualitas udara, dan manajemen limbah. Sensor yang terhubung dalam memberikan data real-time membantu pemerintah kota untuk mengolah sumber daya dengan lebih efisien. Yang terakhir ada sistem pemantau industri, itu digunakan untuk memantau kondisi mesin dan peralatan. Sensor dapat mendeteksi tanda-tanda awal kerusakan, memungkinkan perawatan preventif yang mengurangi downtime dan biaya perbaikan. Selanjutnya di sini ada mesin to mesin atau biasa disebut dengan M2M. Mesin mesin to mesin M2M adalah hubungan komunikasi langsung antara satu perangkat atau device dengan perangkat lain menggunakan koneksi dengan kabel atau wired maupun tanpa kabel atau yang disebut dengan wireless, tanpa adanya intervensi dari manusia. Teknologi mesin to mesin memungkinkan perangkat untuk bertukar data dan melakukan suatu aksi, serta memungkinkan adanya otomasi dan operasi yang efisien dalam berbagai industri, seperti industri kesehatan, transportasi, dan manufaktur. Komunikasi yang terjadi antara mesin ini difasilitasi oleh adanya teknologi Artificial Intelligence atau yang biasa disebut dengan AI dan Machine Learning yang memungkinkan mesin untuk bisa membuat keputusan otonominya sendiri. Teknologi mesin to mesin pertama kali diadopsi dalam lingkup industri dan manufaktur dengan bantuan pengawasan dan pengontrolan data secara remote menggunakan teknologi lain seperti Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA dan Remote Monitoring. Dalam mesin to mesin ada beberapa contoh dan aplikasiannya. Yang pertama ada anjungan tunai mandiri atau biasa kita sebut dengan ATM. Teknologi mesin to mesin digunakan pada ATM agar dapat berkomunikasi dengan sistem komputer utama bank untuk mengeluarkan uang tunai, memeriksa saldo rekening, dan melakukan transaksi keuangan lainnya. Sistem ATM dapat berkomunikasi sendiri dengan sistem komputer utama bank untuk saling bertukar data tanpa mengharuskan adanya operator manusia pada bank. Oleh karena itu, sistem ini dapat berjalan selama 24 jam penuh. Yang kedua ada Industrial Control System. Mesin to mesin ini juga sangat umum digunakan pada Industrial Control System yang berfungsi untuk memantau dan mengontrol berbagai proses dan peralatan industri, misalnya alat sensor dan aktuator yang dapat berkomunikasi menggunakan Programmable Logic Controller atau biasa kita sebut dengan PLC untuk mengontrol suhu, tekanan, serta aliran dari suatu cairan dalam proses manufaktur. Yang ketiga ada Smart Grid. Dalam Smart Grid, berbagai perangkat seperti smart meter, distribution transformer, dan home energy management system saling berkomunikasi satu sama lain dengan teknologi mesin to mesin untuk mengoptimalkan penggunaan dan distribusi energi. Yang keempat ada home automation system. Teknologi mesin to mesin juga digunakan dalam home automation system untuk mengontrol berbagai peralatan dan perangkat yang ada di rumah seperti lampu atau penerangan pemanas dan pendingin ruangan serta sistem keamanan rumah. Yang terakhir ada vehicle telematic, yaitu digunakan dalam vehicle telematic dengan fungsi untuk melacak lokasi kecepatan serta informasi lainnya mengenai
kendaraan seperti jumlah bahan bakar dan tekanan ban. Selanjutnya ada Cyber Physical System atau disebut dengan CPS. Cyber Physical System dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem, baik komponen perangkat halus, software, dan perangkat keras, hardware, dapat diintegrasikan dengan baik dan bekerja menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ditambah pekerjaan tersebut dilakukan secara otomatis dan didistribusikan secara merata. Selain itu, Cyber Physical System juga dapat didefinisikan sebagai sebuah platform yang terdiri atas sistem mekanik yang dikelola dan algoritma komputer. Sistem ini terhubung erat dengan internet dan para pengguna jaringan. Cyber Physical System didasarkan pada integrasi yang lancar antara algoritma komputer dan komponen fisik. Sistem ini menghubungkan perangkat digital dan analog antarmuka, sensor, jaringan, aktuator, dan komputer dengan lingkungan dalam objek serta bangunan buatan manusia. Seperti halnya internet yang mengubah cara orang berinteraksi dengan informasi, Cyber Physical System juga mengubah cara orang berinteraksi dengan lingkungan nyata. Pada saat yang sama, ukuran dan keragaman intrinsik dari sistem-sistem ini menimbulkan tantangan teknis yang signifikan. Lalu di sini ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi. CPS memungkinkan otomatisasi proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua ada optimalisasi sumber daya. Dengan mengintegrasi sistem CPS ini memungkinkan alokasi dan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, sehingga menghasilkan penghematan biaya dan kinerja yang lebih optimal. Yang ketiga ada peningkatan keselamatan dan keamanan. CPS juga memfasilitasi pemantauan dan kontrol proses fisik secara real-time sehingga lebih mudah mengidentifikasi sebuah masalah dan keselamatan pelanggaran dengan cepat. Yang keempat, ada pengambilan keputusan lanjutan dengan analisis data dan kemampuan cerdas. Buatan CPS memperdayakan para pengambil keputusan dengan wawasan yang akurat sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan tepat waktu. Yang kelima, ada peningkatan keandalan dan ketahanan. Dengan memanfaatkan CPS sistem dapat menjadi lebih tangguh, mudah beradaptasi, dan tahan terhadap gangguan sehingga memastikan operasi yang berkelanjutan bahkan dalam kondisi yang menantang. Ada beberapa pengaplikasian juga, yaitu yang pertama industri manufaktur, kesehatan dan medis, agrikultur, sistem kendali bangunan, sistem pengairan, dan juga transportasi. Selanjutnya ada ambient intelligence atau biasa kita sebut dengan AML. Ambient intelligence atau AML merupakan teknologi yang bersumber dari aplikasi komputasi yang luas dan memiliki tujuan untuk memberikan respon yang tepat terhadap keberadaan dan karakteristik manusia yang ada di suatu lingkungan virtual maupun nyata. Ambient intelligence memberikan pelayanan yang bekerja secara otomatis yang sangat bermanfaat dalam usaha memudahkan pekerjaan manusia. Beberapa fitur yang dimiliki teknologi AML ini adalah sensitif, responsif, adaptif, transparan, obligatus, dan intelijen. Pada dasarnya, AML hadir dengan menerapkan tiga teknologi mutakhir, yaitu ubiquitous computing, ubiquitous communication, dan intelligent user interface. Kehadiran AML dapat meningkatkan interaksi antara pengguna dengan teknologi yang dihadapinya secara digital melalui penggunaan peralatan komputer yang dapat diakses dari berbagai tempat berbeda melalui ubiquitous computing. Dalam ambient intelligence ini terdapat beberapa elemen kunci, yaitu ada embeddedness, yaitu perkembangan teknologi seperti pesatnya IoT, benda yang dilengkapi kemampuan komputasi dan konektivitas, mendorong penggunaan sistem tertanam atau embeddedness computing, yakni kombinasi hardware dan software yang dirancang untuk tujuan spesifik. Yang kedua ada transparansi. Dalam konteks komputasi, transparan berarti sistem kerja tidak terlihat. Yang ketiga ada konteks awareness, yaitu sistem yang mampu mengumpulkan informasi dari lingkungan dan menyesuaikan perilaku sesuai dengan data yang diperoleh. Yang terakhir ada machine learning, yaitu memungkinkan perangkat di lingkungan AML untuk belajar dari pengalaman menganalisis data secara real time serta meningkatkan pengetahuan dan
kapasitasnya secara mandiri. Di sini ada persamaan WSN dan IoT. Yang pertama, untuk fokus utama persamaan dari WSN dengan IoT yaitu pengumpulan data lokal. WSN adalah fondasi IoT untuk sensing data dari sensor digunakan dalam sistem IoT. Definisi singkatnya yaitu jaringan sensor yang terhubung nirkabel untuk memantau kondisi lingkungan. Selanjutnya ada mesin to mesin. Mesin to mesin sendiri hubungannya dengan IoT adalah M2M adalah cikal bakal IoT, tapi biasanya terbatas pada perangkat tertentu belum terhubung ke internet secara luas. Yang ketiga ada GPS, hubungannya dengan IoT adalah CPS adalah tingkat lanjut dari IoT, fokus pada kendali dan interaksi dunia nyata digital, contoh smart grid, mobil otonom. Ya, selanjutnya ada AML tadi, Ambient Intelligence. AML adalah visi masa depan IoT, ketika sistem tidak hanya terkoneksi, tapi juga mengerti tentang pengguna. IoT sendiri menjadi payung besar yang mencakup WSN, M2M, CPS, dan juga AML. Selanjutnya, pada contoh nyata dan kasus penggunaan, WSN sendiri contoh penggunaannya ada pada sensor suhu, kelembapan, getaran, kualitas udara. Untuk penggunaan nyatanya di smart agriculture, sensor tanah mendeteksi kelembapan, forest fire detection, sensor asap atau suhu, dan kirim peringatan kebakaran. Untuk mesin to mesin, contoh penggunaannya ada pada smart meter, mesin vending, sistem alarm otomatis, dan kasus penggunaan nyatanya ada fleet management untuk kirim data ke GPS dan kondisi mesin, smart grid, meteran listrik kirim data ke pemakainya. Selanjutnya ada GPS, contoh penggunaannya ada kendaraan otonom, robot industri, smart grid. Lalu untuk kasus penggunaan nyatanya yaitu industri 4.0, robot pabrik dikendalikan sistem digital, autonomous vehicle, mobil penganalisis sensor, kamera, radar, dan navigasi. Selanjutnya ada AML, contoh penggunaannya ada smart home, smart office, dan smart healthcare. Untuk kasus penggunaannya yaitu smart home, pada lampu dan AC otomatis sesuai kehadiran atau pola pengguna. Lalu pada healthcare, yaitu ada di sensor pasien mendeteksi jantung, lalu kirim alarm. Pada IoT itu contoh penggunanya ada smart home device, smart city, wearable healthcare. Untuk kasus contoh nyatanya ada connected cars, mobil terhubung ke cloud untuk update dan navigasi, supply chain, monitoring, sensor IoT melacak barang secara real time. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.